Hola, kenalin nama saya Zaki. Di video ini saya akan membahas materi yang diberikan oleh dosen saya minggu lalu, yaitu tentang penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjukkan oleh kaidah HPI lex fori atau sikap hukum. Renvoi hanya mungkin dilaksanakan apabila kaidah HPI lex fori menunjukkan ke arah suatu sistem hukum asing atau kaidah HPI asing yang dianggap relevan dengan perkara yang dihadapi. Penggunaan renvoi dalam HPI terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Sacknorm-Verweisung atau kaidah-kaidah hukum intern asing yang berarti dia menolak renvoi. Yang kedua adalah Gesamtverweisung atau keseluruhan sistem hukum tertentu yang membuktikan atau mendukung kaidah-kaidah HPI dari sistem hukum tersebut bisa menerima atau proses renvoi, yang berarti ada kemungkinan bahwa HPI sistem hukum asing itu akan menunjuk kembali ke arah lex fori atau menunjuk lebih lanjut ke arah sistem hukum ketiga. Renvoi itu dapat dibagi dua. Yang pertama penunjukan kembali biasa atau biasa disebut simple renvoi atau remission, dan penunjukan lebih lanjut atau penunjukan lebih jauh yang biasa disebut transmission atau renvoi de second degree. Nah, itu tadi adalah pengertian dari renvoi. Sekarang kita bakalan masuk ke contoh kasus. Kira-kira kasusnya seperti apa ya? Nah, contoh kasusnya itu seperti ada seseorang berkebangsaan Inggris yang meninggal dunia di Perancis. Ia meninggalkan sebuah testamen atau surat wasiat yang mengatur pembagian harta benda bergeraknya. Namun, wasiat tersebut ternyata melanggar aturan hukum Perancis mengenai legitime portier atau hak mutlak ahli waris yang tidak boleh dikurangi. Perkara ini diajukan ke pengadilan Inggris. Hakim Inggris harus memutuskan hukuman yang berlaku untuk menilai sah atau tidaknya wasiat tersebut. Kaidah HPI Inggris menyatakan bahwa warisan benda bergerak diatur oleh hukum tempat tinggal tetap terakhir si pewaris atau domisili. Karena orang ini tinggal di Prancis, maka Hakim Inggris melakukan penunjukan ke arah hukum Prancis. Ketika Hakim Inggris melihat sistem hukum Prancis, ia tidak hanya melihat hukum internnya saja, melainkan seluruh sistem hukumnya termasuk kaidah HPI-nya. Inilah yang disebut Gesamtverweisung yang di awal saya jelaskan tadi. Nah, ternyata kaidah HPI Prancis menyatakan bahwa warisan harus diatur berdasarkan hukum kewarganegaraan si pewaris atau lex patriae. Karena ia orang Inggris, maka HPI Prancis melemparkan kembali urusan ini ke arah hukum Inggris. Inilah yang dinamakan proses penunjukan kembali atau simple renvoi. Karena terjadi situasi seperti permainan pingpong, yaitu Inggris menunjukkan Prancis karena domisili, tapi Prancis menunjuk kembali ke Inggris karena kewarganegaraan, maka Hakim Inggris akhirnya menerima renvoi tersebut dan memberlakukan hukum inter Prancis. Karena hukum Prancis sangat melindungi hak ahli waris, maka testamen yang dibuat orang Inggris ini dinyatakan batal demi hukum sepanjang mengenai bagian yang melanggar legitime portier tadi. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana renvoi digunakan untuk menentukan hukum mana yang paling relevan. Dengan menerima renvoi, Hakim Inggris akhirnya memberlakukan hukum inter Prancis untuk memastikan perlindungan terhadap hak ahli waris, sehingga keadilan bagi ahli waris tetap terjaga sesuai fakta bahwa pewaris sudah lama menetap di Prancis. Nah, di contoh tadi, Hakim Inggris itu menerima renvoi. Bagaimana kalau Hakim Inggris tidak menerima renvoi? Nah, jika Hakim Inggris memutuskan untuk menolak renvoi, maka ia akan menggunakan prinsip Sacknorm-Verweisung, di mana hakim hanya melakukan penunjukan terhadap hukum intern atau material negara asing tanpa memperdulikan kaidah HPI negara tersebut. Dalam alur ini, Hakim Inggris yang bertindak sebagai lex fori akan merujuk pada kaidah HPI-nya sendiri yang menentukan bahwa urusan warisan benda bergerak
diatur berdasarkan tempat tinggal terakhir atau domisili si pewaris. Karena si orang Inggris ini bertempat tinggal di Prancis, hakim akan langsung menerapkan hukum intern Prancis untuk memutus perkara tanpa menghiraukan kemungkinan bahwa HPI Prancis akan menunjuk kembali ke arah hukum Inggris atau Lex Patriae. Akibatnya, proses pingpong hukum yang tadi terjadi itu berhenti seketika, dan hakim tetap memberlakukan ketentuan legitime portier dari hukum Prancis yang mengakibatkan testamen tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar hak mutlak ahli waris. Konsekuensi utama dari penolakan Renvoy ini adalah terciptanya penyelesaian perkara yang lebih singkat dan sederhana, namun mengabaikan harmonisasi keputusan antar negara yang seharusnya diupayakan melalui mekanisme penunjukan kembali atau Renvoy. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. See you next video.